Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025 adalah hari Minggu Prapaskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 8a dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya yang adalah imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa kejadian itu, maka berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah mendekat, tinggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Tuhan berfirman lagi, "Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangku telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa,
katakanlah ini kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan demikianlah aku harus disebut turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 1-6, dilanjutkan dengan ayat 10-12. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi
Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesempatan untuk bertobat. Beberapa peristiwa dalam hidup kita kadangkala terjadi tanpa diduga semula atau tidak kita kehendaki dapat menimpa hidup seseorang. Entah itu tragedi, kecelakaan, atau bencana alam dengan adanya korban jiwa. Ketika peristiwa itu terjadi, banyak dari kita belum siap dengan dampaknya berupa kerusakan, kehilangan harta benda, ataupun kematian. Berhadapan dengan peristiwa itu, kerap kali banyak respon yang terjadi. Ada yang merasa prihatin dan empati. Ada juga yang berpikir dan menghubungkannya dengan sebab akibat atau kausalitas. Hal seperti ini terjadi juga pada zaman Yesus. Ketika sedang mengajar, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi bahwa orang yang mati terbunuh maupun korban karena suatu bencana pasti disebabkan oleh dosa-dosa orang tersebut yang besar. Ada 2 contoh peristiwa dikisahkan dalam Injil hari ini. Pertama, ada orang berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Pilatus karena dosa-dosa mereka lebih besar daripada orang-orang Galilea lainnya. Begitupun terhadap peristiwa kedua, yang mana ada 18 orang yang tewas akibat tertimpa menara Siloam yang roboh. Tuhan menegaskan bahwa dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan ini dengan menggunakan perumpamaan tentang pohon ara. Sudah 3 tahun mencari buah pada pohon itu, dan buah tidak ditemukan. Tebanglah pohon itu.
Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun, pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menantikan pohon tersebut berbuah. Artinya, Tuhan memberi kesempatan untuk berbuah. Kesempatan itu artinya dijalani dengan bertobat menurut Lukas. Tuhan yang mau menyelamatkan pohon-pohon ara itu, yakni diri kita sekalian. Yesus meminta Allah Bapa agar diberi waktu secukupnya kepada kita untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila tidak berhasil, hal itu bukan disebabkan oleh ketidakadilan Allah, melainkan karena kesalahan kita sendiri. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Semua orang memang adalah pendosa. Tuhan tidak akan mengampuni dosa apapun, betapapun besar atau kecilnya, apabila tidak ada pertobatan. Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara Allah dan manusia. Tetapi Ia tidak akan menolong siapapun apabila tidak ada pertobatan. Masih ada harapan dan kesempatan pertobatan dalam hidup. Hal ini menunjukkan pentingnya perubahan hidup dari masa lalu yang kelam. Hidup beriman yang tidak menghasilkan perubahan adalah kehidupan yang tragis. Ini jauh lebih parah dan berbahaya daripada kematian yang tragis. Maka, hasilkanlah buah pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui sabdanya hari ini, Tuhan mengingatkan dan sekaligus menegur cara hidup kita. Tuhan masih setia menunggu dan memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Semoga kita tersentuh dan ada perubahan yang lebih baik, khususnya pada masa Prapaskah ini, sebelum kita menyambut Paskah dengan penuh kegembiraan dan sukacita bersama keluarga dan umat. Karena itu yang terpenting bagi kita orang Kristiani adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus mengintrospeksi diri, bertobat dari dosa-dosa kita, dan menghasilkan berkat bagi banyak orang sebelum semuanya menjadi terlambat. Kita hendaknya senantiasa membuat hidup ini semakin berbuah dan bermakna. Tuhan akan tetap bersabar dan memberi kita peluang. Kesabaran Tuhan adalah suatu keajaiban. Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, "Janganlah bersungut-sungut." Sudahkah kita bertobat dari cara berpikir, cara berkata-kata, cara bersikap dan bertindak dari waktu-waktu sebelumnya? Apakah ada perubahan hidup sampai hari ini? Atau masih begitu-begitu saja? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan yang sudah berulang-ulang kali diberikan kepada kita. Oleh karena itu, janganlah menunda lagi, jangan sampai terlambat, sebab hari Tuhan bisa datang dalam peristiwa hidup tanpa kita duga, seperti peristiwa kematian yang dialami oleh orang-orang
yang dikisahkan dalam Injil, bahwa kita butuh pengampunan dosa, kita butuh pertobatan dan perubahan hidup. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.